Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal matematika di buku PR Intan Mariwara kelas 10B semester 2 ya. Ini kita sudah masuk di bab 3 yaitu statistika. Bagian B soal uraian nomor 1 sampai 5 halaman 78 sampai 79. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Data presentase pencapaian vaksinasi COVID-19 dosis 1 dari target provinsi di Jawa Tengah per 8 Februari 2022 dibulatkan sampai tautan terdekat satuan terdekat sebagai berikut. Ini datanya berupa tabel ya, silakan dicermati. Soalnya yaitu buatlah dua bentuk histogram data di atas. Ini jawabannya pastinya beragam. Di sini saya akan memberikan contohnya. Boleh sama, boleh tidak ya. Untuk bentuk histogram yang pertama yaitu kita sesuaikan dengan frekuensi yang ada di sebelah kanan, yaitu untuk batang yang pertama yaitu presentase pencapaian 79 sampai 90 sebesar 22, berarti tingginya ini 22 ya. Untuk 91 sampai 102 yaitu 7 menyesuaikan dengan tabelnya. Untuk 103 sampai 114 sebanyak 1. Untuk 115 sampai 126 yaitu sebanyak 2. Untuk 127 sampai 138 yaitu 0 karena di sini juga 0. Untuk 139 sampai 150 yaitu 2. Untuk 151 sampai 162 yaitu 1. Ini alternatif jawaban yang pertama. Untuk alternatif jawaban yang kedua yaitu bentuknya bisa seperti ini. Sama sebenarnya. Ini yang 79 sampai 90 tetap 2, 7, 1, 2. Nah, untuk yang ini digabung ya. Untuk yang 139 sampai 150 dan 151 sampai 162 ini digabung supaya menjadi bentuk yang baru. Jadi 139 sampai 162 ini digabung. Terus frekuensinya atau jumlahnya yaitu 2 ditambah 1 dibagi 2 yaitu 1,5. 2 tambah 1 kan 3. 3 bagi 2 yaitu 1,5. Jadi tinggi badannya ini 1,5 karena digabung. Ini bentuk histogram yang kedua. Anak-anak boleh membuat bentuk yang lain. Ini hanya alternatif jawaban, boleh berbeda. Selanjutnya kita menuju soal yang kedua yaitu data nilai ulangan matematika 120 siswa kelas 10 sebagai berikut. Di sini disajikan tabel nilai matematika, ulangan matematika. Soalnya adalah berapa banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Yang B, siswa yang memperoleh nilai minimal 60 tidak mengikuti remedial. Berapa banyak siswa mengikuti remedial? Mudah sekali ini. Langsung kita menuju ke penyelesaiannya. Nilai tertinggi adalah 79 sampai 84 ya. Ini interval yang terakhir ya, sebesar 12,5%. Banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi yaitu 12,5% kali 120 yaitu 15 siswa. Jadi yang memperoleh nilai tertinggi itu sebanyak 15 siswa dari 120 siswa. Jadi banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi ada 15 orang atau 15 siswa. Untuk yang B, siswa yang mengikuti remedial memperoleh nilai kurang dari 60, berarti di sini ya. Untuk kelas yang 1, 2, 3 ini 3 kelas ini karena kurang dari 60 maka dia akan mengikuti remedial. Nilai kurang dari 60 terdapat pada interval 42 sampai 59 di sini ya. Di sini seharusnya 39. Saya gantinya dulu ya. Ini 39 karena di sini ikut. Ini ya yang kurang dari 60, 39.
Kalau digabungkan 39 sampai 59. Frekuensi relatif ada interval 39 sampai 59 adalah 15%, 13,3 ini 4 ya, 13,4% dan 10,8%. Banyak siswa yang mengikuti remedial yaitu nilai remedial ya NR ini 15% ditambah 13,4% ditambah 10,8% kali 120 sama dengan 39,2% kali 120 yaitu hasilnya 47,04 jika dibulatkan 47. Jadi banyak siswa yang mengikuti remedi ada 47 orang. Selanjutnya kita menuju soal nomor 3. Data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 10 disajikan dalam histogram berikut. Tinggi badan siswa kelas 10. Ini histogram tinggi badan siswa kelas 10. Pertanyaannya adalah A. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 156 sampai 165 cm? B. Berapa jumlah siswa kelas 10? C. Sebanyak 25% siswa memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm. Benarkah pernyataan tersebut? Langsung kita menuju ke penyelesaiannya. Yang A. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan 156 sampai 165 cm ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang interval kelas 156 sampai 165 ya. Tinggi badan ini ya 156 sampai 165 sampai 165 berarti di sini nih dua batang ini. Tepi kelas yang paling dekat dengan 156 adalah 155,5 ini ya. Kita tandai dulu. Berarti yang ini yang dekat dengan 156. Selanjutnya tepi kelas yang paling dekat dengan 165 adalah 165,5 ini yang paling dekat dengan 165. Jumlah tinggi batang interval kelas 156 sampai 165 sama dengan jumlah tinggi batang tepi kelas 155,5 sampai 165. Jadi jumlah tinggi batang yang ini ditambah yang ini ya. Tinggi batang tepi kelas 155,5 sampai 165 ada 22, ini 22 dan 16. Kita jumlahkan. Jumlah tinggi batang atau J sama dengan 22 ditambah 16 sama dengan 38. Jadi siswa yang memiliki tinggi badan 156 sampai 165 sebanyak 38 orang atau siswa. Yang B, jumlah siswa kelas 10 ditunjukkan oleh jumlah semua tinggi batang pada histogram. Ini jadi semua tinggi batang ini dijumlahkan untuk mengetahui jumlah keseluruhan siswa. Tinggi batang pada histogram adalah 12, 15, 17, 22, 16, dan 13. Kita jumlahkan TJ sehingga 12 tambah 15 ditambah 17 ditambah 22 ditambah 16 ditambah 13 sama dengan 95. Jadi jumlah siswa kelas 10 adalah 95 orang. Yang C, tepi kelas yang paling dekat dengan 160 ada 160,5 ini ya yang paling dekat. Siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm ditunjukkan oleh jumlah tinggi badan di kanan tepi kelas 160,5 berarti yang berada di kanannya. Berarti yang ini ya. K sama dengan 16 ditambah 13, ini 16, ini 13, jadi 29. Persentase siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm sama dengan P. Presentasi sama dengan K. K ini tadi jumlah tinggi batang yaitu 29. K per 95 kali 100%. K nya adalah 29 per 95 kali 100% sama dengan 30,8.
Nah, ini pernyataan yang ini 25%, sedangkan hasil hitungannya 30,5%. Dengan demikian, siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 sebanyak 30,5%. Jadi pernyataan sebanyak 25% siswa memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm tidak benar. Berarti pernyataan ini salah atau tidak benar. Kita menuju soal nomor 4. Presentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2022 disajikan dalam histogram berikut. Ini histogram penduduk yang miskin di perkotaan. Pertanyaannya, berdasarkan data dalam histogram tentukan kebenaran pernyataan-pernyataan berikut dan jelaskan alasannya. A. Presentase penduduk miskin di perkotaan paling tinggi 12,7 sampai 14,2%. Yang B. Lebih dari 9,4% penduduk perkotaan di 7 provinsi masih dikategorikan miskin. Yang C. Sebanyak 4,7 sampai 6,2% penduduk perkotaan di 11 provinsi masih dikategorikan miskin. Presentase penduduk miskin di perkotaan paling tinggi ditunjukkan oleh interval kelas paling kanan. Dari histogram terlihat interval kelas paling kanan adalah 12,7 sampai 14,2%. Yang ini ya berarti. Jadi pernyataan presentasi penduduk miskin di perkotaan paling tinggi 12,7 sampai 14,2% benar. Selanjutnya, ingat ya, yang ini ditanyakan presentase yang paling tinggi, berarti sumbu yang ini kan menunjukkan presentasi ya, presentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi itu kan yang presentase di sebelah kanan ini. Yang dimaksud ini presentasenya, bukan jumlah yang banyak provinsinya, presentasenya ya, diingat jangan sampai salah paham. Jadi presentase penduduk miskin di perkotaan paling tinggi itu 12,7 sampai 14,2%. Yang B, 9,4 berada di dalam interval kelas 7,9 sampai 9,4, berarti di sini ya. Banyak provinsi yang memiliki penduduk miskin lebih dari 9,4% ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang di kanan interval kelas 7,9 sampai 9,4%. Di kanannya berarti yang ini. Dari histogram diperoleh tinggi batang di kanan interval kelas 7,9 sampai 9,4 adalah 5, 1, dan 1. Ini 5, ini 1, dan ini 1 ya. Jumlah tinggi batang di kanan interval kelas 7,9 sampai 9,4 atau C sama dengan 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Dengan demikian, banyak provinsi yang memiliki penduduk miskin lebih dari 9,4% adalah 7 orang. 7 provinsi, maaf, bukan 7 orang. Selanjutnya, jadi pernyataan lebih dari 9,4% penduduk perkotaan di 7 provinsi masih dikategorikan miskin berarti benar. Berarti pernyataan yang B ini benar. Selanjutnya, banyak provinsi yang penduduk miskin 4,7 sampai 6,2% ditunjukkan oleh tinggi batang interval 4,7 sampai 6,2%. Yang ini berarti ya. Dari histogram diperoleh tinggi batang interval kelas 4,7 sampai 6,2 adalah 12, yang ini 12. Dengan demikian, banyak provinsi yang penduduk miskinnya 4,7 sampai 6,2% ada 12 provinsi. Jadi, pernyataan sebanyak 4,7 sampai 6,2% penduduk perkotaan di 11 provinsi masih dikategorikan miskin adalah bernilai salah. Selanjutnya kita menuju soal nomor 5. Presentase penduduk 15 sampai 59 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021
dibulatkan sampai sepersepuluhan terdekat. Disajikan dalam histogram berikut. Berdasarkan data dalam histogram, tentukan kebenaran pernyataan-pernyataan berikut dan jelaskan alasannya. Yang A. Penduduk usia lebih dari 49 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021 sebesar 19,9%. Yang B. Penduduk usia 55 sampai 59 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021 kurang dari 10%. Yang C. Penduduk usia 40 sampai 44 tahun paling banyak bekerja di Provinsi Bali pada 2021. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Persentase penduduk yang bekerja pada usia lebih dari 49 tahun ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang di kanan interval kelas 45 sampai 49. Berarti yang di kanannya ini yaitu yang ini ya. Dari histogram diperoleh tinggi batang di kanan interval kelas 45 sampai 49 adalah 11,1 dan 8,8. Jumlah tinggi batang J sama dengan 11,1 ditambah 8,8 sama dengan 19,9. Dengan demikian, persentase penduduk yang bekerja pada usia lebih dari 49 tahun adalah 19,9%. Jadi pernyataan penduduk usia lebih dari 49 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021 sebesar 19,9% benar. Jadi yang ini yang benar. Selanjutnya yang B. Interval usia penduduk yang bekerja kurang dari 10% ditunjukkan oleh interval kelas yang memiliki tinggi batang kurang dari 10. Dari histogram terlihat interval kelas 15 sampai 9 yang ini dan 55 sampai 59 memiliki tinggi batang kurang dari 10 yang ini ya. Dengan demikian, interval usia penduduk yang bekerja kurang dari 10% adalah 15 sampai 19 tahun dan 55 sampai 59 tahun. Jadi pernyataan penduduk usia 55 sampai 59 tahun yang bekerja di Provinsi Bali per 2021 kurang dari 10% benar. Yang C. Kelompok di usia penduduk yang paling banyak bekerja di Provinsi Bali 2021 ditunjukkan oleh interval kelas yang memiliki batang paling tinggi. Yang paling tinggi itu berarti yang warna ini kuning ya. Dari histogram terlihat interval kelas 35 sampai 39 memiliki batang paling tinggi. Dengan demikian, penduduk usia 35 sampai 39 tahun yang paling banyak bekerja di Provinsi Bali pada 2021. Jadi pernyataan penduduk usia 40 sampai 44 tahun paling banyak bekerja di Provinsi Bali pada 2021 salah. Jadi yang ini salah. Karena yang benar yaitu usia 35 sampai 39 tahun. Demikian untuk pembahasan soal uraian assignment 1 bab 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.